Bab baru nih ya, bab baru. Babul amri bil muhafadzati ala ma tadahu minal khairi ya, babnya. Nih. Bab perintah ya untuk menjaga atas apa yang terbiasa dikerjakan dari yang baik-baik. Nah, ini penting ya, Pak. Jadi kayak mirip apa ya? Kayak mirip istiqomah lah gitu ya. Tapi kan istiqomah ada bab sendiri ya. Jadi perintah untuk menjaga amal baik. Walaupun amal baik itu tidak besar, tidak banyak. Ini penting ya, menjaga. Kenapa jaga? Kenapa dijaga? Supaya tetap baik. Karena kalau nggak dijaga nanti bisa berubah. Yang baik jadi buruk. Jadi harus tetap jaga. Karena kalau nggak dijaga akan berubah. Yang baik jadi buruk. Nanti seperti itu. Maka perlu ada perawatan ya, penjagaan gitu ya. Nah ini ayat-ayatnya banyak. Ini hadisnya cuma satu ya, pendek. Tapi ayatnya kita baca aja ayat-ayatnya Pak ya. Kita baca bersama biar semakin dekat dengan Quran. Surat Ar-Ra'du ayat 11 dilanjut dengan An-Nahl 92, dilanjut dengan apa? Al-Hadid 16 dan Al-Hadid 27 ya. Kita baca bersama Pak. Ibu semua para ikhwan akhwat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankatha. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Bismillahirrahmanirrahim. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Shadaqallahul azim. Baik para ikhwan ya. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca semakin membuat dekatnya kita dengan Al-Qur'an. Dan dekat dengan Al-Qur'an akan banyak hikmahnya ya, banyak kebaikan-kebaikannya. Innallaha sesungguhnya Allah itu la yughayyiru, dia tidak akan merubah ma biqaumin pada apa yang ada pada satu kaum hatta yughayyiru sehingga mereka merubah ma bi anfusihim pada apa yang ada pada diri-diri mereka. Ini ayat ini menunjukkan keumuman keadaan ya, keadaan di mana saja di lingkungan sosial masyarakat yang manapun ya. Nggak mesti harus di lingkungan masyarakat yang muslim atau islami ya ini. Jadi Allah itu tidak akan merubah ya, yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan ini perubahan sifatnya umum. Perubahan apa saja? Termasuk dari hal yang baik ke yang buruk atau buruk yang ke yang baik itu. Karena semua harus ada sang perubah, pelaku perubah. Nah, pelaku perubah utama adalah Allah. Tapi itu semua tergantung bagaimana anfusahum, diri kita seperti itu. Nah, satu hal yang harus kita ketahui adalah bahwa perubahan itu akan terjadi manakala kita melakukannya dengan biqaumin tadi. Berarti memang ini harus kerja kolektif, bukan perorangan. Yang kedua ada kalimat bi anfusihim. Anfus itu jamak pada nafsun. Jadi bukan perorangan. Walaupun mungkin ide-idenya itu lahir dari seseorang atau mungkin gagasan pemimpin, tapi itu akan terlaksana bila memang dilakukan dengan cara berjamaah. Jadi nggak bisa ya segala sesuatu itu akan bisa terlaksanakan ya perubahan suatu tadi ya lingkungan sosial bila memang tidak dikerjakan secara jama'i, secara kolektif ya itu. Nah ini penting para ikhwan. Nah ini termasuk perubahan dari yang baik ke yang buruk.
Kenapa bisa berubah perbuatan yang baik jadi keadaan yang baik, tidak yang buruk? Karena mereka juga berjamaah juga bersatu. Ya, contohnya, Pak, di Gaza sana, ya, keadaan yang kondusif kemudian berubah menjadi sekarang luar biasa seperti negeri yang kiamat gitu ya. Karena memang Zion Israel itu juga bersatu mereka. Merubah itu bersatu. Ya kan? Bukan sendirian kan Zion Israel kan Pak. Dengan sekutu-sekutunya. Jadi perubahan apapun akan bisa terjadi kalau dikerjakan secara kolektif tadi, bikomin. Itu. Nah, maka juga disebutkan dalam surat apa tuh Pak? Waladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illam taf'aluhu takun illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Waladzina kafaru surat apa? Al-Anfal ayat 73. Waladzina kafaru, orang-orang kafir, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka bahu membahu, tolong menolong, ya artinya mereka menggunakan semua potensi yang ada ya, untuk menghancurkan, untuk musuhi kaum muslimin, baik itu dari dananya, ya finansialnya, dari keahlian sains dan teknologinya, semua dikerahkan untuk memerangi kita kaum muslimin. Illa jika tidak, itu illa itu in sama la itu Pak. Ya, bukan illa kecuali, bukan ya. Illa ya, inla di idgham ya. Jika tidak taf'aluhu, kalian melakukannya seperti mereka orang kafir dalam hal berbahu-membahunya, kerjasamanya. Ya, jadi kalau kita musliminnya masih asik masing-masing dengan apa? Kesibukannya sendiri-sendiri dan kelompoknya masing-masing, takun fitnatun fil ardi, pasti, boleh pasti loh Pak. Itu jawab syarat ya dari itu tadi. Atau niscaya ya, akan terjadi fitnah, bencana di muka bumi. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang sangat besar. Ini satu hal yang pasti. Jadi kalau kita masih musliminya masih masing-masing ya. Ya. Baik masing-masing perorangan, masing-masing per golongan ya. Entah golongan ormasnya, partainya, sukunya, bangsanya, nggak bisa. Memang harus bersatu, harus bersatu. Ini baru ya bisa mengalahkan ya. Makanya kan suka ditanya-tanya gimana sih, seperti kemarin kan hari Minggu itu ditanya gimana sih di tahun 948 kita doa terus itu kok Zionis masih eksis aja ya gitu kan, bahkan semakin merajalela. Ya, iya. Karena kita nggak bersatu, kan kita nggak bersatu. Tuh bersatu, insya Allah. Gitu. Kita ini nggak bersatu. Kalau kata Jodin M. Almarhum gimana Pak? Itu Israel tuh gampang kok. Orang itu kan kecil, secuil, dikencingin rame-rame juga tenggelam, dia bilang gitu kan. Kencingin rame-rame juga tenggelam gitu kan, gampang sebenarnya. Nah, tapi kayaknya nggak bersatu. Ini ya, jadi termasuk perubahan dari yang baik ke yang buruk pun perlu tenaga, perlu potensi bikomin tadi ya, dengan satu kaum. Atau bikomin tadi. Nah, apalagi kita perubahan untuk yang lebih baik, merubah nasib. Nggak bisa dengan sendiri-sendiri. Jadi kita harus berjamaah. Berjamaah. Artinya secara terpimpin. Jadi ide sebagus apapun, gagasan secantik, secakap apapun nggak akan terlaksana dengan baik kalau memang nggak dikerjakan bukan dengan berjamaah, harus berjamaah. Itu. Ini penting ya kita pahami. Itu. Jadi ini untuk perubahan sosial ya masyarakat. Ada juga perubahan nikmat ya dalam surat Al-Anfal juga tuh 53 ya. Itu perubahan nikmat itu. Nikmat menjadi nikmat. Pak, paham nggak? Nikmat menjadi nikmat. Bedanya apa tuh? Nikmat tuh ya nikmat, enak, asik, indah gitu ya. Tapi kalau nikmat murka, azab tuh nikmat. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'ama ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itulah sebabkan Allah itu bukan pelaku perubahan nikmat menjadi nikmat tadi. Tapi kaum itu yang merubahnya. Nikmat menjadi nikmat tadi itu. Jadi kaum yang merubah. Ini masalah nikmat ya. Kalau tadi kan masalahnya lebih luas, masalah sosial masyarakat dan sebagainya.
Artinya per kita bisa seperti itu. Jadi kenapa sehat kita berubah jadi sakit? Berarti kita yang merubahnya. Kenapa lapang kita berubah jadi sempit? Berarti kita yang merubahnya, bukan Allah. Allah nggak menghendaki perubahan itu, tapi kita. Jadi Allah bukan pelaku perubahannya. Lam yakun mughayiron. Allah bukan pelaku perubahannya, tapi kita. Ya, di anfusihim, ya, diri kita itu seperti itu. Artinya apa? Bisa jadi karena nikmat yang kita terima tidak mendatangkan rasa syukur, ya kan? Nikmat yang kita terima, yang Allah berikan nggak melahirkan rasa syukur, jika berubah itu kan otomatis, ya kan? Surat apa? Ibrahim ayat berapa itu? 7 kan? Apa bunyinya itu, Pak? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan, ini pengumuman loh Pak, ini udah benar-benar udah diworo-woro pokoknya, ya diumumkan. Pokoknya harus tahu semua, berarti harus tahu semua, karena sudah diumumkan. Wa itta'adzana rabbukum, diumumkan, harus tahu semua. Apa isi pengumumannya? Kayak tadi Abu Bakar kan ngasih pengumuman kan, siapa yang bla 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 gitu ya. Nah ini ke pengumuman, tapi ini dari Allah langsung. La in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti aku bakal tambah nikmatku padamu. La azidannakum, pakai dua penegas, lam taukid sama nam taukid sakilah, pasti itu. Sungguh benar-benar pasti akan tambah nikmatku padamu. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna adzabi la syadid, sungguh azabku sangat keras. Syadid Pak, keras. Jadi pernikmat yang tidak melahirkan syukur berubah menjadi apa? Nikmat tadi. Jadi nikmat, jadi azabun syadid. Ya, pernikmat yang tidak melahirkan syukur maka berubah. Ya, tadi sakit ya, sehat menjadi sakit, lapang menjadi sempit, ya, mulia menjadi terhina, Pak. Hari ini kan begitu, Pak. Luar biasa ya. Mulia jadi terhina. Gitu. Loh iya kan? Dia itu luar biasa itu, Pak. Luar biasa itu. Yang tadinya dia sambut dengan karpet merah, sekarang dinyek-nyek gitu kan. Oh, dinyek-nyek. Itu kan luar biasa itu. Nah, karena tadi kufur nikmat. Ya, pelakunya bukan Allah, lam yakum ghairon. Allah bukan Allah, jangan nyalakan Allah. Kalau dalam ayat ini tadi perubahan dari yang baik ke buruk, dari yang sehat ke gila itu enggak termasuk. Sehat ke gila ya termasuk itu kan. Loh, ya, sama kan. Ya, tapi kan beda. Beda. Ya, nasibnya. Dari kaya tuh ke miskin, dia kan gila tuh. Iya. Ini dari sehat-sehatnya kita tahu gila kan. Oh iya, kenapa orang jadi gila? Pertama, banyak mengalami apa? Stres. Oh iya. Oh iya kan? Stres apa? Frustasi, terus depresi. Kalau depresi tinggal gila dong tuh, Pak. Oh iya kan? Oh iya kan? Kalau depresi itu teriak-teriak, depresi namanya, Pak. Wah, teriak-teriak, nggak ngerti namanya depresi itu. Itu tinggal dikit lagi itu. Oh iya. Kenapa sampai seperti itu? Karena dia nggak banyak ingat Allah. Oh iya kan? Rumusnya itu kan. Ala inna bidzikri tatmainul qulub. Ketahuilah badangan itu akan tenang segala hati. Ini ingatnya tadi, ingatnya kalah nyalon, ingatnya, nah ya udah Pak. Kalau itu terus yang diingat-ingat, ya. Lah ya kan? Kalau itu terus diingat-ingat, ya udah. Ya. Dari apa tadi? Stres, frustasi, depresi, nah tinggal gelok doang itu. Jadi karena bukan ingat Allah lagi ya, ingatnya tadi, ingat. Jadi semua yang buruk-buruk itu faktor pemicunya kita ya. Surat apa tuh, surat Alim? Ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyiatin fa min nafsik. Nisa itu Mas ya. Ma asobaka min sayyiatin fa minallah. Salah tadi. Salah kebalik. Panjang tuh. Ma asobaka min hasanatin minallah wa man asobaka min sayyiatin famin nafsik gitu. Apa-apa yang menimpa kepadamu berupa yang baik-baik itu dari Allah.
Jadi yang baik-baik itu takut. Dan apapun yang menimpa pada kamu berupa yang buruk-buruk, yaitu dari diri kamu sendiri. Jadi diri kamu sendiri. Gitu. Karena kita menempuh jalan yang tidak benar. Allah mengendaki jalan yang lurus, kita pakai jalan yang bengkok. Kan kata walam yaj'alahu iwaja. Allah nggak mengendaki jalan yang bengkok, tapi tadi seperti itu. Jadi ada hukum bahwa sebab akibat, ya sebab akibat itu. Jadi makanya kalau kita ingin akibat yang baik, berarti ikhtiarnya yang baik. Kalau ingin berubah dari yang buruk ke yang baik, berarti kita ikhtiar yang baik. Atau dari yang baik ke yang lebih baik lagi. Ampun perlu apa? Tadi ikhtiar-ikhtiar yang baik, itu ya seperti itu. Ditanyakan Pak? Ada enggak?